Assalamualaikum teman-teman. Ya, saya tahu ya, ketika kalian memutuskan untuk mengklik video ini, berarti perasaan Anda dan perasaan saya sama. Ya, tentang kepedulian kita terhadap Masjid Istiqlal ini, teman-teman. Ya, saya mendapatkan sebuah fakta terbaru, teman-teman, yang dimana fakta ini sangat-sangat mengejutkan bagi saya ya. Dan mungkin bagi Anda juga ketika Anda mendengar ini, bahwa ada terbongkarnya sebuah kasus yang dimana kasus ini dibongkar oleh dua wartawan senior. Ya, mungkin tidak asing lagi ya, beliau adalah Ibu Agita Beta dan Pak Hersubeno Arif. Dan memang ya dari channel beliau memang bahwa betul-betul apa yang selama ini kita duga, terdapat begitu banyak tokoh-tokoh Yahudi pesek di negeri kita ini. Ternyata memang bukan isapan jempol belaka, teman-teman. Ya kalau kita melihat beberapa rentetan kejadian akhir-akhir ini ya, mulai dari kelima oknum PBNU yang ke Israel itu ya. Kemudian berikutnya adanya sebuah seminar yang diadakan oleh Masjid Istiqlal, yakni PKUMI, Pengkaderan Ulama Masjid Istiqlal, yang dimana narasumbernya adalah orang-orang Yahudi Israel. Dan ini membuat kita sangat-sangat terkejut ya, sekaligus sangat-sangat kecewa gitu, miris. Kok bisa-bisanya yang notabene ini pengkaderan ulama, tetapi yang menjadi narasumber adalah tokoh dari Yahudi Israel, teman-teman. Nah setelah itu nggak lama nih ya, terbongkar lagi, terciduk lagi dua oknum pengurus dari MUI Pusat yang telah terbukti terafiliasi dengan organisasi Israel. Dan belum lagi kalau kita memperhatikannya beberapa waktu yang lalu, di mana Pak Prof. Nasaruddin Umar ini selaku Imam Besar Masjid Istiqlal ini pernah mengeluarkan statement bahwa Masjid Istiqlal ini bukan rumah umat Islam, tetapi rumah besar kemanusiaan. Ya, sangat-sangat bertanya-tanya juga ya kalau saya pribadi, ini apa maksudnya? Dan setelah juga kemarin beberapa waktu belakangan ini ya, adanya fenomena Abah Aos, ya kan? Mungkin kalian sudah simak di video ini, di channel ini, di mana Abah Aos ini terang-terangan lagi ngisi kajian di Masjid Istiqlal, kemudian dia terang-terangan dia bilang apa coba? Dia bilang haram hukumnya kita ini mendoakan Palestina. Dosa besar kalau kita ini mendoakan Palestina. Coba. Yang kalian mungkin tahu ya, yaitu yang pakaiannya yang sempat viral juga itu di Masjid Istiqlal, yang pakaiannya serba merah putih yang kalau kita lihat sekilas ya mirip Santa Claus, ya mirip Santa Claus. Dan itu ada pemimpinnya yang bernama Abah Aos yang mengatakan seperti itu, teman-teman, bahwa haram hukumnya, dosa besar kalau kita ini mendoakan orang-orang Palestina. Ya. Entah kenapa ya, seakan-akan orang-orang yang pro terhadap penjajah Israel ini selalu saja diberi ruang di Masjid Istiqlal ini. Ya. Dan atas dasar hal inilah kalau kita mengacu kepada pernyataan beliau bahwa Masjid Istiqlal bukan rumah umat Islam tetapi rumah besar kemanusiaan. Ya lagi-lagi kalau kita mau saksikan dan kalau kita mau lihat, kita bandingkan dengan kejadian real di lapangan ya. Lagi-lagi kontradiksi, teman-teman. Ya di satu sisi beliau mengatakan ini rumah besar kemanusiaan. Jika memang betul loh ini adalah rumah besar kemanusiaan. Tetapi di saat bersamaan justru kesannya orang-orang yang tidak mendukung Palestina, perjuangan Palestina, bahkan cenderung pro terhadap Israel Yahudi, itu seakan diberi ruang di Masjid Istiqlal ini, teman-teman. Jadi sebuah tanda tanya besar di tengah-tengah umat ini. Ini ada apa sebenarnya dengan Masjid Istiqlal ini? Ini ada apa dengan imam besar kita? Dan tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung simak videonya ya, apa yang diterangkan oleh dua wartawan senior Indonesia, Ibu Agita Beta dan Pak Hersubeno Arif. Mari teman-teman. Oh ini teman-temannya videonya ini dari channel dari FN of the Record ya. Yang dimana kita lihat ini Ibu Agita Beta dan Pak Hersubeno. Jadi bagi kalian teman-teman kalau ingin melihat video fullnya bisa langsung kunjungi ke channel beliau ya, FNN of the Record. Kalau ini durasinya kurang lebih sejaman lah. Tetapi yang saya akan reaction di sini adalah yang bagian pentingnya saja ya teman-teman. Mari kita langsung saya coba. Beberapa bulan yang lalu begitu kan, itu ada ruang Amerika atau American Spaces begitu ya. Oh, jadi ada ruang khusus ya di dalam Masjid Istiqlal yang diberi nama Space, American Space. Wah, spesial banget ya teman-teman ya. Astagfirullah. Kedubes Amerika Serikat di Jakarta dan Masjid Istiqlal resmikan American Space baru. Di dalam American Space, bukan American Corner ya, bukan ya? Space ya sebenarnya ya. Ya. Jadi bukan chamber juga, tapi space begitu ya. Biasanya kan corner di pojok. Ada apa? Kalau ini space wah ya khusus. Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. Nasaruddin Umar. Fakta mencengangkan, ada ruang Amerika di dalam Masjid Istiqlal. Wah, astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya harus segera diselidiki ini dari pihak MUI ini ya. Untuk mengecek kebenaran atau tidak ini. Benar atau tidak. Ya mari kita coba lanjut teman-teman. Khusus dong, oke? Ya, ya eksklusif sekali ya teman-teman.
bisanya itu diberikan ruangan khusus untuk mereka gitu. Ya entah kantor khusus atau untuk kantor pertemuan apalah ya. Tetapi intinya teman-teman di situ ada ruang khusus yang bernama American Space. Ya di dalam masjid loh, coba. Astagfirullah. Kita kalau apa ya, seperti angkasa atau apa sesuatu yang besar American Space yang baru milik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ini adalah yang pertama yang terletak di dalam sebuah masjid. Ya iyalah. Saya juga kaget loh begitu mendengar pernyataan seperti ini, kabar seperti ini. Ya bahwa di dalam Masjid Istiqlal terdapat ruang khusus untuk Amerika Serikat. Ya ini jangan-jangan ada kaitannya dengan kemarin ini ya. Jangan-jangan ya dugaan saya ada kaitannya kemarin yang seminar itu kan. Seminar PKWMI pengkaderan ulama Masjid Istiqlal. Yang ternyata narasumbernya teman-teman. Itu orang-orang Yahudi Israel. Coba pengkaderan ulama. Tetapi yang menjadi narasumber itu orang-orang penjajah. Jadi wah astagfirullah. Pantas umat ini banyak mengatakan Masjid Istiqlal ini sudah mulai dikuasai oleh oknum-oknum Yahudi pesek. Ya. Ya ini perlu sekali lagi tindakan dari MUI ini untuk mengecek kebenaran berita ini teman-teman ya. Astagfirullah. Kita lanjut teman-teman. besar gitu nyebutnya space gitu ya. Jadi ini bahkan media ada yang menulis gitu Mas Ersu. Istiqlal jadi masjid pertama dan satu-satunya di dunia dengan fasilitas American Space. Wah. Istiqlal jadi masjid pertama dan satu-satunya di dunia dengan fasilitas American Space. Ini sumbernya dari Liputan 6 loh. Ya. Kedubes Amerika Serikat dan Masjid Istiqlal meresmikan American Space, bentuk kemitraan untuk pererat hubungan WNI dan warga Amerika Serikat. Wah. Apa kalian yakin hanya sebatas sampai di sini teman-teman untuk mempererat hubungan WNI dan warga Amerika Serikat? Sedangkan kita tahu Amerika Serikat itu seperti apa. Coba kalian coba berpikir, coba komen di kolom komentar di bawah ya, ramekan coba gimana pendapat kalian, apa hanya sebatas itu atau adakah sesuatu di belakang itu ya wallahu alam. Ya, ini hanya dugaan ya, kita hanya berusaha menganalisa karena melihat kejadian yang berturut-turut belakangan ini kan teman-teman. Astagfirullah. Jadi ini teman-teman, ini merupakan masjid pertama, Masjid Istiqlal ini merupakan masjid pertama yang di dalamnya itu ada fasilitas American Space. Jadi masjid-masjid yang seluruh di dunia itu nggak ada yang kayak gini. Kasus yang kayak gini baru terjadi di Indonesia di Masjid Istiqlal yang notabene adalah masjid terbesar di Asia Tenggara dan salah satu negara dengan mayoritas Muslim ya Islam terbesar juga di dunia, tetapi memiliki kabar seperti ini, terjadi sesuatu yang seperti ini, terdapat ruangan khusus. Nah ini khususnya apa ini? Untuk apa di situ? Ya sudah ada kita dengar juga terowongan itu kan, terowongan dikatakan itu terowongan silaturahmi ke katedral. Nah, sekarang ada lagi ruangan khusus untuk American Space. Nah nanti apa? Nanti apa coba? Apa yang selanjutnya akan ada muncul di situ juga untuk Iran, Syiah atau apa? Ya semoga saja enggak. Astagfirullah. Satu-satunya di dunia dengan satu-satunya fasilitas American Space begitu. Jadi luar biasa. Jadi di Indonesia sepertinya ini tidak hanya satu, jadi ada beberapa, ada bahkan lebih dari 10 begitu seperti American Space ini katanya Mas Ersu. Terbuka untuk siapa saja dan menjadi sarana bagi warga muslim maupun non muslim di Indonesia yang tertarik untuk berdialog dan bekerja sama. Kenapa harus di masjid gitu? Kan ada memang bagian khusus pemerintahan itu. Kenapa harus di masjid? Ini yang bagi kami ya sayangkan. Kan kenapa? Ini kan tugasnya dari negara ini. Ya wewenang negara yang melakukan hal seperti ini, kerjasama, berdialog, kerjasama. Ya kalaupun mungkin ya tokoh-tokoh Islam, ya tetapi tempatnya jangan di masjid dong, di tempat lain gitu. Kan banyak yang lebih cocok lah gitu ya. Bukan lebih layak, lebih cocok lah seharusnya daripada harus di masjid teman-teman. Tapi yang satu-satunya di dunia dengan fasilitas American Space di dalam masjid dan ini diletakkan di area perpustakaan Istiqlal gitu ya. Di area perpustakaan ya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman ruang khusus ini itu adanya memang di dalam perusahaannya, di dalam masjid itu ada perusahaannya memang Amerika Serikat ya, atau di sebuah perusahaan Amerika Serikat ada ruang khusus American Space. Nah itu nggak masalah ya, no problem. Tetapi masalahnya ini ruang khusus Amerika ini terdapat di dalam masjid. Untuk apa ini ya? Untuk apa teman-teman coba? Apakah tidak ada tempat lain seperti itu? Kenapa harus di dalam Masjid Istiqlal? Dan kesannya juga khusus. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar ini umat Islam ini. Kenapa? Ada apa ini?
ada di Istiqlal saja begitu. Jadi tidak ada di masjid-masjid yang lain begitu, misalnya bahkan di luar negeri di masjid yang lebih besar daripada Istiqlal. Jadi tidak ada American Space ini begitu. Nah, ini juga lah yang kemudian oleh netizen begitu Mas Hersu dipertanyakan, dan kemudian mereka mencurigai apakah ada juga di situ kepentingan Yahudi begitu. Nah, iya. Ada kecurigaan kepentingan Yahudi di situ atau enggak ya? Ingat, kalau sudah memakai paspor Amerika dengan nama Amerika, kan kita kemudian tidak serta-merta bisa memilah ini kepentingan siapa. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Ibu Agita Beta ya. Karena ini hanya apa ya? Jangan sampai ruangan ini memang diciptakan ada memang oknum yang memang sengaja untuk ya itu memasukkan para Yahudi PC untuk dikuasai Masjid Istiqlal ini. Ya, ada kepentingan Yahudi yang akan dilakukan atau dioperasikan lewat ruangan itu. Dan ini yang mengkhawatirkan teman-teman, ya. Jadi, ya saya sekali lagi mohon kepada pihak MUI atau terkait tentang hal ini, tolong ya, bisa di-up berita ini. Ya, bisa diselidiki, minimal diselidikin lah agar kita umat ini bisa tahu nih ini benar atau enggak gitu. Kalau kan sudah keluar pernyataan resmi dari kalian, kita ini umat sudah tenang. Artinya kan kalian sudah ngecek gitu. Ya, coba teman-teman ramaikan video ini agar semua orang ini tahu. Ya, kalau bisa sampai ke MUI syukur-syukur kalau dibaca. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya, ini gimana teman-teman? Ya menurut kalian gimana coba? Kok ini Masjid Istiqlal makin kesini makin aneh ya kesannya gitu. Kita juga sempat dihebohkan kan beberapa bulan yang lalu tentang seminar PKUMI, di mana ini adalah pengkaderan ulama Masjid Istiqlal. Ya, tetapi yang bikin mengejutkannya adalah narasumbernya itu dari orang-orang Yahudi, Israel teman-teman. Di mana seorang penjajah. Ya, ini gimana coba? Dan yang kedua, ya, ditemukannya lagi dugaan bahwa ini terdapat semacam ruangan khusus di dalam Masjid Istiqlal yang peruntukannya itu untuk orang-orang Yahudi. Ini ya Allah, ini MUI kemana ini? Ya, entah ya apakah berita ini benar atau enggak, ya valid atau enggak. Tetapi minimal dong MUI ini ngecek gitu, ya periksa. Karena beberapa hari ini, beberapa waktu belakangan ini sering kita sudah dapati fakta yang terbongkar di publik tentang bagaimana ini banyaknya oknum-oknum petinggi, oknum-oknum tokoh di negeri ini ternyata memang kerjasama dengan pihak Israel Yahudi. Ya kan? Kan kemarin itu tidak lama setelah 5 oknum dari ormas terbesar di Asia Tenggara bahkan ya, yang ke Israel itu ketemu ke sana cipika-cipiki, ketemu foto-foto barang. Nah setelah itu nggak lama kan, nah kebongkar Masjid Istiqlal ini melakukan seminar teman-teman, di mana seminarnya itu adalah narasumbernya orang-orang Yahudi. Nggak lama setelah itu 2 oknum pengurus lagi dari MUI pusat nih yang terbukti terafiliasi dengan pihak-pihak Yahudi Israel, dan itu sudah dipecat katanya. Ya, wallahu alam sekarang kabarnya gimana. Nah, atas rentetan ini kasus ini seharusnya MUI ini bertindak dong. Ya, saya mohon, saya mewakili suara umat, saya memohon kepada Anda minimal dicek. Ya, minimal dicek. Karena ini bahaya teman-teman ya, ini bahaya Pak. Ya, karena ini menjadi sebuah bola panas di tengah umat. Coba kalau hal seperti ini dibiarkan terus. Apalagi kemarin kan, ya sudah saya bahas di channel ini tadi pagi barusan, di mana di Masjid Istiqlal itu ada seorang penceramah yang dengan lantangnya mengatakan haram untuk mendoakan Palestina. Ya, haram, bahkan dosa besar untuk mendoakan Palestina. Ini gimana coba? Ya, saya sebut saja inisialnya Abah Aos. Ya, itu ada yang pakainya kayak ala-ala Santa Claus, yang merah putih itu ya. Saya katakan kayak mirip sama Santa Claus. Dan jamaahnya yang serba merah putih itu. Ya, jadi ini kayak seakan-akan di Masjid Istiqlal ini ya, ini dugaan saya ya, analisa saya, ini seakan-akan kok ini Masjid Istiqlal seakan-akan selalu saja ada ruang itu bagi orang-orang yang pro terhadap Israel Yahudi. Ya ini ada apa sebenarnya? Ada apa? Belum lagi kemarin kan teman-teman kita dapati bahwa sebuah tontonan yang kita dapati, sebuah toleransi ala-ala cium kening paus yang kita dapati. Ya, itu belum selesai membuat umat ini heboh. Kemudian ada pernyataan beliau lagi yang mengatakan bahwa semua agama sama. Ya, semua pada hakikatnya kita anak Adam ini sama-sama mulia di mata Allah, sama-sama bisa masuk surga. Menurut dia semua agama benar. Selama orang itu berbuat baik, maka apapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, ya, apapun bangsanya tetap akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pernyataan macam apa teman-teman? Ya, yang notabene ini dikeluarkan oleh seorang tokoh Islam besar, pemimpin masjid terbesar di Asia Tenggara loh ini. Masjid Istiqlal ini bukan masjid ecek-ecek ini,
Bukan musola kampung, bukan. Ini masjid luar biasa, ini masjid nasional, melambangkan begitu luar biasanya Islam di Indonesia ini, tapi harus memiliki pemimpin yang mengeluarkan statement seperti ini. Ya, ini gimana teman-teman? Ya, dan disayangkannya ya, pihak MUI pusat ini sampai sekarang saya belum dapati pernyataan resminya. Walau alam kalau kalian ya, kalau ada yang kalian tahu sudah ada resmi dari MUI pusat tentang semua fenomena ini, coba kabarin di kolom komentar ya. Tetapi kalau saya pribadi, saya belum mendapati teman-teman. Yang saya dapati hanya MUI dari cabang daerah saja yang melakukan mengambil sikap tegas terhadap perbuatan atau tingkah laku dari Pak Imam Besar ini, Imam Besar Masjid Istiqlal ini. Ya jadi, ya apa yang disampaikan ini oleh Pak Herso Beno Arif ini kan kemarin juga sudah dibahas, ternyata memang Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga pernah yang namanya mendapatkan beasiswa, bahkan belajar di pihak Yahudi Israel, di AGC. Dan itu dibongkar oleh kedua wartawan ini teman-teman. Ya ini bukan wartawan sembarang ya, saya sedikit spill. Beliau ini seorang wartawan senior loh di negeri ini. Gita Beta dan Pak Herso Beno Arif. Ya, dan sering saya reaction channel beliau di sini, konten beliau di sini. Ya untuk saya penasaran nih, kenapa beliau ini sampai bisa speak up seperti itu. Ada dugaan kuat bahwa di negara kita ini ya, terkhusus di Masjid Istiqlal ini sudah dimasuki oknum-oknum Yahudi pesek. Ya gimana ini teman-teman? Ya semoga ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Ya saya harap dengan segera. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman. Nanti saya juga akan coba mencari ya artikel yang lebih jauh, lebih dalam. Nanti kalau saya sudah susun semuanya, saya akan sampaikan kepada kalian dalam waktu yang cepat dan sesingkat-singkatnya. Ya, tetap stay di channel ini ya, Tarbi Daily. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.